Tanggal 12 Juli kemarin sebenarnya adalah tanggal di mana program vaksin gotong royong untuk individu mulai dilaksanakan. Namun, vaksin ini berbayar. Vaksin COVID-19 ini sebenarnya bisa dibeli di beberapa klinik kimia farma di Jawa dan di Bali dengan harga Rp879.140 untuk 2 kali dosis suntikan. Program vaksin gotong royong ini akhirnya menuai polemik. Banyak pro dan kontra yang menyelimuti, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda dulu pelaksanaan program vaksinasi gotong royong ini. Tapi entah ditunda sampai kapan. Program vaksinasi gotong royong berbayar ini dikhawatirkan juga bisa menimbulkan risiko yang tidak main-main untuk negara. Bagaimana bisa? Sebelum aku lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat Ivan Stefanus Chan, Wawan, Rik Belani, Sujadi, Ciong Cien, Iwan Kurniawan, Wong Hendra, Dr. Narulita, dan Daniel Nugroho yang sudah mendukung channel ini. Buat kalian yang mau mendukung, bisa kirimkan dukungan kalian melalui rekening berikut ini. Terima kasih. Rencananya, vaksin ini bisa dibeli di 8 klinik kimia farma yang dibuka di 6 wilayah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Kimia Farma menargetkan ada 1.700 orang yang bisa disuntik vaksin melalui program vaksinasi gotong royong ini. Awalnya, vaksin gotong royong ini disalurkan lewat perusahaan-perusahaan swasta untuk memvaksinasi pegawai-pegawai mereka. Jadi, karyawan tetap mendapatkan gratis vaksin. Biayanya ditanggung oleh perusahaan. Dan ini tidak memaksa kepada setiap perusahaan. Hanya perusahaan yang mau melakukan vaksinasi mandiri saja. Jadi, sistemnya adalah business to business. Namun ternyata program vaksin gotong royong melalui pihak perusahaan swasta ini berjalan lambat. Dalam sehari, kecepatan vaksinasi hanya mampu mencapai 10.000 sampai 15.000 orang per hari. Padahal pemerintah menargetkan ada 1,5 juta orang yang bisa mendapatkan vaksinasi dari program ini. Sedangkan kenyataannya, program vaksinasi gotong royong melalui swasta ini baru bisa menjangkau 300.000 orang saja. Karena lambatnya penyaluran vaksin gotong royong melalui jalur swasta, maka Kimia Farma akhirnya melakukan inisiatif untuk membuka vaksinasi gotong royong untuk individu. Jadi, siapapun sekarang, asal punya uang untuk membayar, maka bisa membeli vaksinnya di klinik-klinik Kimia Farma yang ditunjuk. Keputusan ini akhirnya menuai polemik. Meskipun bagi orang-orang kaya, program vaksinasi gotong royong untuk individu ini bakalan diminati. Sekarang orang kaya mana sih yang mau panas-panasan dan berkerumun antri bareng orang lain untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah? Kita semua tahu karakter orang kaya. Mereka maunya mendapatkan pelayanan yang cepat. Dan biasanya nggak mau dicampur panas-panasan dengan orang lain buat antri. Apalagi sekarang, banyak program vaksinasi yang diadakan sama pemerintah justru bocor. Seharusnya ada social distancing, tapi pada kenyataannya berkerumun dan bergerombol juga. Orang-orang kaya yang sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatannya pasti tidak akan mau ikut-ikutan bergerombol untuk antri vaksin. Kecuali terpaksa sekali. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan sejumlah uang, tapi bisa menghindari antri, berkerumun, dan panas-panasan, daripada mempertaruhkan kesehatan mereka dengan risiko tertular karena bergerombol saat antri vaksin. Bagi orang kaya, uang jumlahnya tak masalah dibandingkan dengan harus mengorbankan nyawa mereka dan keluarganya. Tapi, beberapa pihak mengkritik keras program vaksin berbayar ini. Beberapa lembaga yang menolak dan meminta pemerintah mencabut program vaksin berbayar ini, diantaranya Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, serta Lembaga Kajian Anak Bangsa. Memang sih, program vaksinasi gotong royong berbayar ini menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan program vaksin gratis dari pemerintah. Program vaksinasi gotong royong ini menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino. Sedangkan program vaksin gratis dari pemerintah menggunakan vaksin Sinovac, Novavax, Pfizer, dan AstraZeneca. Dan pemerintah mengklaim program vaksinasi gotong royong berbayar ini tidak akan mengganggu pasokan vaksin gratis dari pemerintah. Bagaimanapun, program vaksin gratis dari pemerintah tetap disediakan, terutama untuk menjangkau orang-orang yang tidak mampu membayar. Tapi, keputusan membuka vaksinasi gotong royong berbayar ini tentu saja menimbulkan resiko yang tidak main-main. Yang pertama,
akan terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya bisa melalui jalur bypass selama masa pandemi ini, salah satunya dengan cara mengikuti vaksinasi gotong royong berbayar. Dengan merogoh sejumlah uang, orang-orang kaya bisa mendapatkan vaksin dengan cepat. Sedangkan orang-orang miskin dan yang tidak mampu membayar, mereka harus antri menunggu giliran mendapatkan vaksin. Yang jelas-jelas banyak yang antri dan nggak dapat slot. Yang mau divaksin sebenarnya banyak, tapi tempat untuk membuka vaksinasi jumlahnya masih sedikit. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah masyarakat banyak yang berebut untuk mendapatkan antrian vaksin. Dan seringkali program vaksinasi yang dibuka malah menimbulkan kerumunan baru yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. Padahal banyak rakyat kecil yang saat ini membutuhkan vaksin. Salah satu alasannya selain karena kesehatan dan takut tertular COVID, karena mereka juga membutuhkan vaksin supaya bisa kerja. Banyak rakyat kecil yang bekerja di sektor non-formal, dan ini tentu saja menuntut mereka untuk keluar dari rumah dan melakukan mobilisasi di luar. Sedangkan kini vaksinasi mulai menjadi syarat melakukan perjalanan, baik darat, laut, maupun udara. Rakyat kecil yang belum mendapatkan jatah vaksin dikhawatirkan akan mengalami kesusahan kerja ke depannya karena tidak bisa melakukan mobilitas. Jika begini caranya, hanya orang-orang kaya yang bisa cepat menerapkan herd immunity. Sedangkan rakyat kecil harus menunggu jatah antrian yang serba berebut dan entah kapan mereka bisa mendapatkan jatah antrian mereka. Mengapa pemerintah tidak kunjung membuka jalur vaksinasi di tempat-tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal rakyat kecil? Seperti di puskesmas-puskesmas setempat atau di sekolah-sekolah setempat misalnya? Apakah karena kita kekurangan nakes dan petugas untuk melakukan vaksinasi? Ataukah karena ketersediaan vaksin gratis untuk rakyat masih belum mencukupi? Kemanakah program vaksin Nusantara yang dikerjakan oleh Dr. Terawan? Kemanakah program vaksin merah putih yang sempat dulu namanya berkibar? Kemana semua mereka? Penelitiannya tidak dilanjutkan? Ataukah memang pemerintah sedang terjebak dalam mafia perdagangan vaksin asing? Sehingga kita harus menunggu impor semua vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, jika vaksin gotong royong berbayar ini diteruskan, apalagi mulai pada saat ini, maka kepercayaan masyarakat arus bawah terhadap pemerintah berisiko berkurang drastis. Saat ini, di masyarakat akar rumput, sangat berkembang rumor bahwa COVID ini hanyalah konspirasi belaka. COVID ini pandemi bikinan. Dan ironisnya, teori-teori konspirasi yang dikonsumsi oleh masyarakat akar rumput ini banyak yang tidak diimbangi dengan literasi yang cukup dan pemikiran yang kritis. Sehingga jadinya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah teori konspirasi tentang pandemi COVID ini. Yang terjadi saat ini adalah banyak masyarakat akar rumput yang tidak mempercayai kalau COVID itu nyata. Meskipun banyak berita kematian datang dari sahabat, tetangga, bahkan kerabat mereka. Banyak masyarakat akar rumput yang percaya jika kematian COVID yang terjadi ini bukanlah sungguhan COVID, melainkan sengaja di-COVID-COVID-kan. Dan banyak masyarakat akar rumput yang percaya bahwa pandemi ini adalah bikinan elit global dari luar yang memang disengaja untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan masyarakat di dunia. Ujung-ujungnya adalah jualan vaksin. Ujung-ujungnya adalah bisnis vaksin. Apalagi ada yang ekstrim. Ada loh yang percaya bahwa suntikan vaksin berkali-kali akan membawa manusia menuju kepada program penanaman chip dalam tubuh sebagai detektor vaksin. Ini yang membuat orang-orang banyak yang anti sama vaksin. Karena banyak yang tidak mempercayai kalau pandemi ini nyata, atau banyak orang yang menelan teori konspirasi ini mentah-mentah, akhirnya ini membuat masyarakat akar rumput banyak yang melanggar prokes. Bahkan terang-terangan tidak mau menerapkan prokes, tidak patuh terhadap PPKM, dan ironisnya juga malah mempengaruhi orang lain supaya tidak percaya COVID sekalian. Di lingkungan saya sendiri aja, kadang saya sampai harus menghapus nomor-nomor WA kerabat atau kenalan yang kerjaannya setiap hari itu update status bahwa COVID itu tidak nyata, dan mereka ngajak orang lain untuk akhirnya melawan pemerintah dengan tidak nurut pada prokes dan PPKM. Bagi saya sih, mereka ini bukannya membantu pandemi cepat selesai, malah semakin memperkeruh situasi dengan menyebarkan konspirasi-konspirasi tanpa dibarengi dengan literasi yang cukup, pemikiran yang kritis, dan empati yang tinggi. Dengan dibukanya vaksin gotong royong berbayar ini, maka makin percayalah mereka terhadap konspirasi-konspirasi yang selama ini mereka anut. Toh pada akhirnya terbuktikan kalau vaksin ini dibisniskan, ujung-ujungnya pemerintah akan tunduk pada elit global untuk berbisnis vaksin di atas pandemi.
Ini bisa membuat kepercayaan mereka kepada pemerintah makin turun. Mereka akan makin semaunya sendiri, semakin melanggar prokes, semakin melanggar PPKM, dan akan semakin mempengaruhi sekitarnya untuk tidak percaya kepada pemerintah dan menganggap pandemi ini tidak nyata atau hanya sekedar bisnis global semata. Dan yang paling ditakutkan, kekecewaan masyarakat bawah yang terdampak PPKM bisa meningkatkan ketidakpercayaan mereka kepada pemerintah dan negara ini dalam menangani pandemi. Baru kemarin saja, saya cukup miris melihat orang-orang yang mulai frustasi dan terdampak PPKM. Mereka justru dengan belak-belakannya menuntut pemerintah untuk menghapus anggaran COVID dan menghentikan tes dan perawatan terhadap orang-orang yang terdiagnosa COVID. Kata dia, ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi pandemi. Saya tahu dari mana doktrin ini berasal. Ini adalah doktrin khas para penganut teori konspirasi yang kemudian disebarkan oleh masyarakat akar rumput yang tidak percaya pandemi. Tapi mereka mengalami kesusahan karena pandemi atau PPKM. Sayangnya, doktrin-doktrin ini tidak dibarengi dengan pemikiran yang kritis dan literasi yang cukup. Mereka hanya berfokus pada kesulitan mereka sendiri. Dan teori-teori konspirasi mereka anggap bisa menjadi obat yang bisa membantu mengangkat mental dan imun mereka selama pandemi. Jika program vaksin gotong royong berbayar ini diteruskan, tak menutup kemungkinan kepercayaan kepada pemerintah akan makin berkurang. Kemudian teori konspirasi yang ekstrim dan ngawur akan semakin banyak yang akan dianut masyarakat. Kita makin tidak kompak dalam mengatasi pandemi. Lalu akan terjadi pembangkangan terhadap negara dan pemerintah. Dan ujung-ujungnya, negara ini bisa nggak kelar-kelar dari pandemi. Rakyatnya makin sibuk drama sendiri. Jadi, masih okekah jika program vaksin gotong royong berbayar ini diteruskan?